Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfian Mokodin Seho dari kelas 1C Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, NIM 220130057, nomor urut absen 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum dalam gerak. Hukum tentang gerak. Hukum tentang gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Berikut ini pengertian hukum Newton 1, 2, dan 3. 1. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam. Misalnya momen inersia linear, momen inersia massa, dan momen inersia polar atau kutub. 2. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatan mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang akan mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Bunyi hukum Newton. Bunyi hukum Newton 1. Saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap gerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Bunyi hukum Newton 2. Percepatan yang terjadi karena perubahan dari percepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Bunyi hukum Newton 3. Tiap aksi akan menimbulkan reaksi.
Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arahnya akan berlawanan. Rumus hukum Newton. Rumus hukum Newton 1. Selanjutnya, rumus hukum Newton 2. Rumus hukum Newton 3. Contoh kasus penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum Newton 1. Contoh kasus pada penerapan hukum Newton 1 adalah ketika naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas, maka penumpang di kursi mobil akan terdorong ke arah belakang. Contoh penerapan hukum Newton 2. Contoh kasus pada penerapan hukum Newton 2 adalah terlihat saat mencoba melempar batu secara vertikal ke atas. Pada awalnya, batu akan melaju dengan kecepatan konstan ke atas, kemudian akan melambat dan berhenti karena adanya gaya gravitasi. Batu itu akan turun ke permukaan bumi dengan kecepatan dari massa batu, ditambah dengan gaya gravitasi yang mempengaruhi percepatan geraknya. Contoh penerapan hukum Newton 3. Contoh dari hukum Newton 3 adalah saat mendayung perahu di air. Saat menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Begitupun sebaliknya, jika mendayung ke arah depan, maka perahu akan bergerak mundur. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang diberikan lewat dayung untuk memberi gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan arahnya yang berlawanan. Unsur-unsur dalam hukum Newton. Unsur-unsur dalam hukum Newton antara lain 1. Gaya, 2. Kelajuan dan kecepatan, 3. Massa dan berat. Gaya. Gaya adalah bentuk tarikan atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda yang lainnya. Dalam MKS, satuan gaya adalah Newton, N, dan dalam CGS adalah Dyne. Gaya bisa dihitung langsung menggunakan neraca Pegas, sedangkan besarnya gaya yang dihitung akan ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang akan pada neraca Pegas tersebut. Gaya kemudian dibedakan menjadi dua, yakni gaya sentuh dan tak sentuh, kelajuan dan kecepatan. Dalam kajian ilmu fisika, kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda, yakni kelajuan adalah cepat lambatnya benda bergerak yang memiliki besaran skalar atau nilai jarak pada tertentu terhadap waktu tempuh, sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi atau perbedaan benda pada waktu tempuh tertentu dengan besaran vektor, yakni memiliki nilai dan arah. Massa dan berat. Massa adalah sifat dari benda itu sendiri, yaitu ukuran kelembaman sebuah benda atau jumlah zatnya. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda tertentu untuk bergerak. Contohnya ketika sebuah batu dibawa ke bulan, maka akan tetap menjadi batu dengan ukuran yang sama. Bedanya adalah beratnya alias gaya gravitasi yang bekerja pada batu tersebut akan berkurang karena di bulan tidak ada gravitasi.